ketentuan kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Asyrul hadirin jamaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita akan mati, maka kita harus menyadari bahwa kita manusia ini tidak sama dengan hewan. Hewan ketika mati selesai urusannya, tetapi kita ketika mati maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa saja yang pernah kita perbuat, apa saja yang pernah kita lakukan dan kita ucapkan, terhitung semenjak masa balik kita sampai meninggalnya kita dari alam dunia ini. Makanya Allah memberikan kita panjang umur ini ada dua manfaat. Yang pertama, Allah memberikan kita kesempatan untuk kita banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara mahdoh ataupun ibadah secara ghair mahdoh. Yang kedua, ketika Allah memberikan kita panjang umur, Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa bertobat dari segala perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Mati ini. Ngomongin mati, juga jadi mati tuh. Apakah kita sebagai manusia sadar dengan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, ingat terhadap dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Walaupun dosa tersebut kita sudah lupa, bahkan kita sudah tidak merasakan kenikmatan daripada dosa yang pernah kita kerjakan, tapi ingat semua akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ada catatannya. Guru bisa kita bohongin, orang tua bisa kita bohongin, tetangga bisa kita bohongin, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang gak bakal pernah bisa kita bohongi, dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa bebas terlepas dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo pikirin dari sekarang. Mati pasti, takut mati, berani mati juga mati. Yang menjadi perhitungan buat kita, apa yang kita bawa ketika kita nanti mati. Karena kematian ini bukan selesai urusan, bukan. Artinya apa yang kita tanam, kita perbuat di alam dunia, tanggung jawab nanti kita di akhirat. Ad-dunya madro'atul akhirah. Kebaikan yang kita tanam, maka di akhirat pun akan kebaikan yang kita ambil. Keburukan yang kita tanam ketika kita di alam dunia, maka keburukan pun yang akan kita ambil, serta kehinaan nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini almarhum Bapak Poniman yang telah meninggal dunia. Mal mayyit fi qabrihi illa kal qariqil muqawwis. Tidaklah mayat di alam kubur itu bagaikan orang yang sedang kelelep. Tahu orang lagi kelelep? Orang kalau lagi kelelep yang dibutuhin apa? Ban. Dia minta pertolongan dikasih ban. Ibaratnya doa kita nih yang sekarang masih hidup, wabil khusus doa anak-anaknya yang dia tunggu. Doain orang tua kita. Terkadang kita jadi anak ingat sama orang tua kalau masih hidup aja. Begitu orang tua nggak ada, lupa dengan kebaikan orang tua. Padahal orang tua kalau lagi masih hidup, jangankan apa nih buat dirinya, kadang-kadang dibelain buat anak-anaknya. Kita mungkin di sini banyak yang udah jadi orang tua ya, merasakan bagaimana pengorbanan kita untuk anak kita. Makan aja kadang-kadang kita kalau jauh dari anak ingat sama anak, masa kadang kita anak lupa sama orang tua. Ada nggak yang begitu? Di kampung saya banyak yang begitu tuh. Anak lupa sama orang tua. Di sini mah nggak ada kali ya? Nggak ada. Orang kampung saya juga katanya pindahan dari sini sih. Nah, makanya perhatikan nih ya. Kita di alam kubur ini kita bagaikan orang yang sedang berenang, bagaikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tentu orang yang di alam kubur itu membutuhkan dari doa orang yang masih hidup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam Syarah Safinah dikatakan, beliau mengatakan man mandahulal qabro bila jadin
maka annama raqibal bahra bila sabinatin. Orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, maka itu ibarat orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan sampan atau perahu. Tentunya kita yang akan menghadapi kematian, cepat atau lambat, awal atau akhir, kita akan berjumpa dengan kematian. Untuk itu kita persiapkan dari sekarang bekal kita menghadapi kematian, tentu dengan banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari setiap segala perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil sekalipun, karena besar dan kecilnya dosa tetap akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal yang menakutkan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dan mari ketika Allah memberikan kesempatan kita panjang umur, kita banyak-banyak bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ikut sholat berjamaah di masjid, hadir di majelis-majelis taklim. Itu yang akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang rajin ibadah, maka jangan pernah lelah kita untuk rajin untuk mencari ilmu, sebab ibadah yang kita lakukan apabila kita tidak dasari dengan ilmunya, maka dikhawatirkan sholat kita, puasa kita, haji kita, dan ibadah kita yang lainnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbaru. Yang benarnya datang dari agama, yang salahnya dari diri saya pribadi. Khudma sofa wa dama qadar, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.